Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom dan selamat pagi anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita sangat bersyukur karena kuasa dan perlindungan Tuhan setia bersama dengan kita. Haleluya. Tuhan itu adalah sangat setia bersama dengan kita dalam apapun keadaan. Dunia kita semakin hari semakin bertambah parah. Dengan itu Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Oleh itu pengharapan kita dan kekuatan kita, hidup kita hanyalah di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan. Apapun yang kita lakukan, Anda bekerja dari rumah, sama ada bekerja sebagai shift, bekerja sebagai dalam waktu masa yang terhad, Tuhan tetap bersama dengan kita dan menyertai kita. Itu adalah jaminan yang sangat-sangat memberi kita kekuatan untuk meneruskan kehidupan kita. Amin saudara. Dan mari kita membawa kehidupan kita pada pagi ini dengan hati yang penuh syukur. Kita berdoa membawa dan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di atas segala kasih-Mu. Pada hari ini selagi Tuhan Engkau memperingatkan kami akan janji-Mu, akan pengharapan-Mu dan kepercayaan kami bahwa Engkaulah segala-galanya yang berkuasa mengawal keadaan di seluruh bumi ini, di dalam segala kehidupan kami Bapa, maupun segala benda yang hidup di muka bumi ini Tuhan, Engkaulah yang di atas segala-galanya bagi kami. Tuhan, pada waktu pandemik ini datang sekali lagi ingin melemahkan iman kami. Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa kuasa darah-Mu sentiasa akan terus melindungi kami semua, akan terus melindungi umat-umat-Mu, keluarga kami, adik-beradik kami dan anak-anak kami Bapa. Tuhan, dimanapun keluarga kami berada, anak-anak kami yang jauh daripada kami, dimanapun mereka belajar pada saat ini juga ya Tuhan, Engkau ada di sana yang akan sentiasa memberi kami penghiburan dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami kekurangan dalam apapun ya Tuhan, sebab kami tahu Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkau sumber segala apa keperluan kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada pagi ini sekali lagi Tuhan. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh bersyukur karena Engkau telah memberikan kami satu kesehatan sekali lagi Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa bagi mereka yang terlantar di rumah sakit, yang mengalami kelemahan tubuh juga ya Tuhan. Bagi mereka yang terkena dengan penyakit COVID ini juga ya Tuhan. Kami klaim kuasa kesembuhan-Mu, kuasa darah Yesus akan terus menyucikan kami, akan terus menyembuhkan kami ya Tuhan. Oh haleluya ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. Oleh itu Tuhan, kami datang merendahkan diri pada pagi ini dengan hati yang penuh dengan rendah diri, hanya karena Engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Engkau telah melindungi kami dari segala kuasa bahaya dan kuasa penyakit ini Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang akan terus bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut dan berdoa di nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita terus berjalan di dalam kekuatan dan keyakinan iman percaya kita dalam Tuhan pada pagi ini. Haleluya.
yang terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, kau pernah bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa Bapa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu beriku kekuatan hadapi segala tentangan. Tak pernah ku ragu, kerana bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan, dia bertahan hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan bagiku sepanjangku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesuslah sumber pengharapan bagiku selamanya. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam kuasa-Nya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya ya Tuhan. Haleluya Roh Kudus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini Tuhan, kami ingin terus diperingati akan segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Sebab kebangkitan-Mu telah menjanjikan segala-galanya kehidupan kami. Di dalam kesusahan kami, Tuhan, Engkau menjanjikan kekuatan. Di dalam kesesakan kami, Tuhan menjanjikan kelegaan. Di dalam duka cita kami, Tuhan menjanjikan sukacita. Ingatlah janji Tuhan ini saudara, sebab Dia setia dan takkan mengecewakan kita.
dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Tuhan, Kaulah yang mulia. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pelindungku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan
Engkau berjanji kami takkan rasa takut, kami takkan rasa cemas lagi apabila kami menghadapi pandemik ini ya Tuhan. Haleluya ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi semua umat-Mu yang datang padamu pada pagi ini ya Tuhan. Engkau ada di sana mengurapi setiap pribadi kami, yang akan terus menyembuhkan kami, menyembuhkan jiwa rohani kami Bapa. Yang Tuhan, di mana kami merasa saat kami lemah, di situ juga ya Tuhan Engkau akan terus menguatkan kami. Semua kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang setia bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga bagi umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam ketakutan kami, di dalam kebimbangan kami menghadapi hari depan kami ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Engkau yang akan setiasa berada di depan kami, yang akan terus memberi kami kekuatan dan keyakinan bahwa Engkaulah yang di atas segala-galanya untuk segala kesehatan kami Bapa. Haleluya ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memperingatkan segala pengorbanan-Mu di kayu salib, bahwa segalanya Engkau telah menunaikan semuanya tuntas di atas kayu salib Bapa. Penebusan yang telah kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Dan begitu juga ya keselamatan yang pasti dalam kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau sekali lagi Tuhan telah memperingatkan mereka-mereka yang telah jauh daripada-Mu ya Tuhan, bahwa kuasa salib-Mu itu Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya Tuhan, biarkanlah hidup kami memandang salib-Mu, fokus akan salib-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan ya Tuhan, di sana Engkau melihat hati kami yang sungguh-sungguh, dan Engkau akan terus memberi kami berkat yang berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau akan terus membuka mata telinga hati kami, akan mendengar sabda firman-Mu selepas ini Bapa. Haleluya Tuhan. Sediakanlah hati dan telinga kami sekali lagi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi buat kita semua pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan mengambil perjamuan suci bersama, dan kita akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. Mari kita bacakan. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Kerana setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan, dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya." Dan hari ini ketika kita mengambil perjamuan kudus ini, kita diperingatkan tentang pengorbanan dan kematian Yesus bagi kita. Tubuhnya yang diserahkan untuk kita semua. Darahnya yang merupakan simbol perjanjian baru yang telah Dia curahkan ke atas kita. Dan perjamuan suci ini juga adalah pemberitaan Injil, sebab kita mengisytiharkan kematian Yesus dan juga kedatangannya. Mari kita
ambil roti. Mari kita ambil bersama. Mari kita ambil cawan juga. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami, kami datang padamu Tuhan, dan dalam acara kami memperingati kematian Yesus dan juga pengorbanannya terhadap kami. Kami begitu berterima kasih ke atas kerana kasih-Mu Tuhan terhadap kami, dan kami juga berdoa supaya hidup kami terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Itulah doa kami, dan kami doa semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Kristus Yesus. Sebelum saya meneruskan firman Tuhan, membawa firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Saya nama Jos Awa, bersekolah di MITS Miri, dan tahun ini adalah tahun akhir, final year. So jadi saya berkesempatan untuk membawa firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, yang kami sangat terbatas dengan firman-Mu Tuhan, bahkan rahasia-rahasia firman-Mu yang kami tidak mengerti. Mari Engkau Roh Kudus beri kekuatan kepada kami, hikmat yang baru, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yunus, ya, terkeliru dengan Y. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, dan Engkau mendengar suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, dan aku tenggelam, aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir dari aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air
telah mengepung aku, mengecam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, yang Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu, di dalam aku, teringatlah aku kepada Allah. Dan sampailah doaku kepadamu dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu, yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dan lalu berfirmanlah Tuhan pada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi Bapak Ibu, kita lihat sedikit latar belakang Yunus. Yunus bermaksud merpati. Ya. Yunus bermaksud merpati. Dia berasal dari Gad Hafa. Terletak di selatan kota Galilea. Kira-kira 5 batu dari Nazaret. Dan pada zaman modern ini dia dipanggil El Masha. Dalam pemerintahan Tuhan memerintahkan Yunus ke Nineveh yang sekarang disebut Irak. Nineveh terletak kira-kira 800 km dari timur laut Galilea, tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis yang terletak di sebuah kota yang di barat Spanyol, ya, kota Spanyol. Dan menurut penyelidikan seorang, dan jaraknya adalah dari pelabuhan Yafo ke Spanyol atau ke Tarsis adalah kira-kira berjalan setahun. Dan itu adalah satu tempat yang sangat jauh Yunus ingin melarikan diri. Nah, saya akan membawa satu tema yang kita belajar hari ini, yaitu doa ucapan syukur Yunus di tengah badai. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, doa Yunus ini apabila dia di tengah-tengah kesusahan, dia teringat Tuhan dan dia berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Nah, doa dan pengucapan syukur Yunus dari tengah-tengah badai adalah keluar dari lubuk hati yang sangat dalam dan penuh dengan penyesalan. Nah, ini manusia seperti Yunus. Yunus tidak hanya menunjukkan bahwa kesadarannya tentang dirinya yang berdosa, tetapi dia menghindari perintah Allah hingga membawa kepada kesusahan, kesesakan, ataupun kesediaannya untuk dihukum. Nah, ini. Tapi penyataan yang Tuhan lakukan kepadanya adalah satu tindakan yang adil. Yunus mulai terasa apa yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, tapi sebenarnya saya ada slide, tidak sempat, minta maaf. Dan isi kandungan yang pertama
poin yang pertama, yaitu doa Yunus memohon pelepasan, yaitu dalam ayat 1 dan 2. Doa Yunus memohon pelepasan adalah menunjukkan pertolongan dan pemeliharaan Allah saat Yunus berada di dalam genggaman maut. Nah, ia sadar waktu dia di dalam genggaman maut, dia sadar dia berada di dalam perut ikan. Seterusnya, sebenarnya Yunus boleh mati, tenggelam, tetapi Tuhan mendengar doanya dan dia menyelamatkan dia. Tapi kita lihat di sini, Yunus adalah satu orang yang sangat spesial sebenarnya. Karena di antara nabi-nabi kecil, ya kita berbincang tentang nabi-nabi kecil, Yunus adalah satu di antara nabi-nabi kecil yang dimana Tuhan panggil. Kenapa Yunus tidak panggil orang lain? Tuhan tidak panggil Yunus. Kenapa Tuhan tidak panggil orang lain? Kenapa Yunus? Nah, Yunus dipanggil ke kota Nineve, itu kerajaan Asyur. Ketika itulah Israel adalah musuh Irak. Nah, jadi itu tangkapan Yunus dalam pikirannya, bagaimana saya boleh pergi ke kota Nineve sedangkan kita ini adalah musuh mereka. Jadi mustahil saya sudah tahu bahwa kota itu akan membunuhnya karena kita ini adalah musuh dia. Jadi Yunus sangat takut. Yunus tidak mau pergi ke Nineve. Katanya dengan yang lain, Yunus boleh membuat apa saja pelayanan lain selain ke Nineve. Nah, apa alasan Yunus? Yunus tidak mau pergi ke Nineve, ke kota itu, untuk menyampaikan pesanan Tuhan. Karena dia yakin, ini tangkapan Yunus, kalau orang Nineve berhenti berbuat dosa, Tuhan tidak akan menjalankan rencana untuk menghancurkan kota itu. Jadi harapan Yunus, apabila mereka berhenti melakukan dosa, Tuhan tidak menghukumkan mereka. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, Yunus sangat sulit memahami maksud Tuhan. Begitu juga zaman sekarang ini, apabila ada yang mendengar suara Tuhan, kita sulit ataupun susah memahami maksud-maksudnya. Begitu Yunus ingin menyelamatkan bangsa lain di luar bangsa kita, bangsa Israel. Yunus sayang dengan Tuhan dan melakukan apa saja pelayanannya, asalkan tidak ke Nineve. Ini keputusan Yunus. Nah, apa yang terjadi dengan cerita Yunus? Akhirnya Yunus lari ke Tarsis dan mengikut satu kapal. Dan dalam kapal itu, anak kapal ini ataupun orang yang dalam kapal ini menyangka bahwa hal-hal yang terjadi ataupun musibah yang terjadi adalah atas sebab dia. Jadi mereka membuat undian dan Yunus lah yang kena. Nah, kalau kita lihat Yunus pasal 1 dan seterusnya, di dalam bab yang awal ini dia menceritakan tentang bagaimana Yunus telah dibuang ke laut. Nah, akibat Yunus melarikan diri, menghindari apa yang Tuhan mau dengan dia, akhirnya dia kena buang ke laut, dan akhirnya Tuhan mengarahkan ikan yang besar untuk menelannya. Ya, kalau kita pikir-pikir dalam pikiran manusia, kenapa ikan tidak makan dia? Kan ini satu makanan yang besar, makan besar lah ikan tuh. Tapi Tuhan mengarahkannya supaya dia menelan Yunus. Nah, ini hal-hal yang kita tidak dapat mengerti. Akhirnya akibat Yunus menghindari perintah Allah, apa yang terjadi?
ketakutan. Ketakutan dan kesedihan yang sangat besar. Ya, bayangkan kalau kita di tengah-tengah laut ataupun di dalam laut dan tidak ada harapan, apa yang kita fikirkan. Memang seperti itu juga kita takut. Tiba-tiba ikan tangkap kaki kita. Tiba-tiba ada hal yang terjadi. Siapa yang mampu untuk menolong? Itu yang terjadi juga kepada Yunus karena dia terpikir bahwa dia diusir selama-lamanya. Yunus mengakui bahwa orang lain juga. Nah, ini kisah Yunus ini, walaupun dia di dalam keadaan yang seperti itu, dia juga mengatakan orang lain juga meninggal Tuhan dan berpegang kepada berhala yang kesia-siaan. Nah, ini manusia. Tetapi pada detiknya, akhirnya dalam kehidupan Yunus timbullah kesadaran dalam hatinya bahwa keselamatan itu adalah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, manusia akan mencari keselamatan, kebahagiaan di lain-lain tempat. Tapi akhirnya keselamatan itu hanyalah datang daripada Tuhan. Nah, sekalipun Yunus berhadapan dengan maut di tengah-tengah badai yang mungkin tidak ada harapan, tetapi Yunus tetap berseru. Nah, ini keistimewaan Yunus. Walaupun dia di tengah-tengah badai, Yunus tetap berseru kepada Tuhan di laut orang mati dan dia berdoa mohon pertolongan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, doalah minta pertolongan bahwa keselamatan Tuhan itu adalah yang kita nanti-nantikan. Nah, walau pelarian Yunus melarikan diri, sungguh-sungguh dirancangkannya, bahkan ia berpikir lebih baik mati daripada ke Niniwe. Ini satu keputusan Yunus yang sangat dalam sebenarnya. Nah, tapi akhirnya Yunus menyerahkan diri dan begitu dia berdoa, Tuhan mendengar doanya. Nah, ini poin yang ketiga, yaitu kesadaran dan pertobatannya. Itu ayat 7 sampai 9. Dengan perkataan teringat, itu dalam ayat 7, merujukkan kepada kesadaran dan pertobatan Yunus. Ya, puji Tuhan, ada kesempatan Yunus untuk bertobat. Bahwa walaupun Tuhan tidak kelihatannya, tidak dilihatnya dengan mata kasarnya, tetapi Tuhan hadir di waktu kesusahannya dalam masalah yang mengelilingi dia. Maka Yunus mendapat kekuatan baru, lalu bangkit dan berseru pada Tuhan, walaupun tubuhnya dibelenggu di dalam perut, tapi jiwanya bebas. Nah, poin yang keempat, kasih karunia Tuhan. Itu ayat yang ke-10. Oleh kasih karunia dan belas kasihan Kristus Yesus, Yunus diselamatkan. Yunus menaikkan doa serta nazarnya kepada Tuhan yang telah mendengar doanya, dan Tuhan menjawab doa Yunus dan mengarahkan ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Nah, ini, dan maka dengan doa yang penuh pengharapan dan kepercayaan Yunus, dia diselamatkan dari tengah-tengah badai. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kira-kira ikan yang menelan Yunus berapa besar? Dan mengikut satu gambaran ataupun satu yang saya lihat dalam tempat yang lain, ikan itu adalah kira-kira 50 kaki, ya, besarnya. Ya, memang cukup besar.
Dan akhirnya Yunus dimuntahkan ke darat. Nah, aplikasi dia, mungkin ada jemaat yang pernah menghindari panggilan Tuhan untuk melakukan pelayanannya, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Mungkin ada yang pula yang merancangkan untuk menjauhkan dan menghilangkan diri dari tugas yang ditentukan oleh pejabat gereja. Apalagi dalam tempo PKP ini. Mungkin ada yang stagnan ataupun yang bertahan atau tidak maju ataupun tidak mundur. Saudara-saudari yang saya kasihi, karena kasih karunia Allah telah memanggil Anda dalam ladangnya. Lakukanlah yang terbaik, bahkan yang sangat baik untuk Tuhan. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, dalam aplikasi, mungkin saat ini Anda sedang berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Mungkin masalah keuangan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak, kesusahan, kesedihan, seakan-akan tidak berkesudahan. Dan mungkin kekuatan dosa membelenggu keberadaan seluruh hidup kita. Hidup terasa huru-hara dan kekuatan iman dan kepercayaan seakan-akan hilang. Jadi apa yang masih terasa dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Janganlah putus asa, sadarlah, berpalinglah pada Tuhan, berdoa, minta tolong kepada Tuhan. Karena itu berserulah kepada Tuhan, mohon pertolongan dengan penuh harapan. Yang terakhir kesimpulan, ada satu peribahasa, ketika kita mengangkat tangan, saat itulah Tuhan turun tangan. Jadi Bapak Ibu, apabila kita surrender our life kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan doa, dalam doa dengan sungguh-sungguh dan mohon pertolongan Tuhan, sebab meskipun kita mengecewakan Tuhan, jika kita datang menyerah seluruh keberadaan kita, maka Tuhan menjawab doa serta menolong kita. Seterusnya, kita tidak akan pernah mampu menghindari dari diri dari Tuhan. Karena mata Tuhan sentiasa tertuju pada setiap umatnya. Dan Dia memelihara dan menjaga setiap orang yang setia padanya. Dan yang terakhir, Tuhan menghendaki agar kita mengakui dan menyesali daripada perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan akan memberi pengampunan dan kesempatan bagi kita, meskipun kita mendatangkan penderitaan dalam diri dan hidup kita sendiri oleh dosa, seperti Yunus. Namun jika kita berdoa dan merendahkan diri, ketulusan hati yang saleh, maka doa kita didengarkan olehnya dari taktanya yang kudus dan memberi pertolongan dan jawab pembalasannya. Jadi itu sedikit firman Tuhan yang saya kongsi hari ini untuk kita. Jadi apa yang kita belajar dari Yunus, walaupun dia melarikan diri dari hadapan Tuhan,
Akhirnya Tuhan mempunyai rencana yang besar untuk Yunus, dan sehingga Tuhan membuat satu jalan supaya dia tidak dapat melarikan diri. Dan akhirnya dalam bab yang ketiga, Yunus balik dan melakukan apa rencana Tuhan itu kepada kota Nineve. Dan kota Nineve itu bertobat dan luar biasa. Dan itu sedikit firman Tuhan yang saya kongsi hari ini. Dan terima kasih karena setia untuk mendengar firman Tuhan. Dan sampai di sini firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan.